Sekarang kita akan mencoba beberapa contoh kasus. Yang pertama itu adalah mengenai teori kinetik molekul, dan nanti akan kita lanjutkan dengan contoh kasus mengenai konsep gas nyata. Kita akan mulai dari contoh pertama dulu, yaitu mengenai teori kinetik molekul atau teori kinetik gas. Di sini kita memiliki kasus sebagai berikut, yaitu 1 mol gas H2 ditempatkan pada wadah dengan temperatur 0 derajat Celcius. Kemudian H2 tersebut kita anggap sebagai gas ideal. Kita diminta untuk menghitung energi total dalam sistem, kemudian energi kinetik rata-rata per molekul dalam sistem, serta laju RMS atau kecepatan RMS sebuah molekul H2 dalam sistem tersebut. Oke. Kita tuliskan hal-hal yang kita ketahui terlebih dahulu. N itu adalah 1 mol. Kemudian temperatur itu adalah 0 derajat Celcius. Di sini karena nantinya kita memerlukan penggunaan R atau K, maka kita konversi satuan temperatur ke dalam satuan Kelvin. Jadi kita tinggal menambahkan 273,15 atau 273 saja, tidak apa-apa. Oke, jadi 0 derajat Celcius itu sama dengan 273 Kelvin. Kemudian untuk H2 itu sendiri, massa molarnya atau massa molekulnya itu adalah massa molekul H2 itu adalah 2 gram per mol ya, karena hidrogen itu massa atomnya 1, kemudian kita punya 2 buah atom hidrogen, sehingga kalau H2 ya tinggal 1 ditambah 1, yaitu 2 gram per mol. Ini angka pembulatan sebetulnya, jadi kalau angka lebih tepatnya itu adalah 1,01 dikali 2, jadi 2,02. Tapi untuk kesederhanaan atau kemudahan kita ambil angka bulatnya saja. Oke. Kita mulai dengan poin A terlebih dahulu, yaitu energi total dalam sistem. Seperti kita ingat ketika membahas materi teori kinetik molekul, energi total dalam sistem itu dideskripsikan sebagai U besar atau energi internal dalam sistem ya. Itu merupakan hasil penjumlahan energi kinetik dengan potensial sebetulnya, tapi untuk persamaan gas ideal yang berhubungan dengan teori kinetik molekul, nilai energi internal itu sama dengan nilai energi kinetiknya itu sendiri. Jadi U itu akan sama dengan 3/2 N RT, seperti itu. Sehingga kita peroleh 3/2 kali 1 kali 8,314 dikali temperaturnya, yaitu 273. Oke, jadi nantinya kita ambil analisis dimensi untuk memperoleh satuan ya. Jadi 3/2 itu tidak bersatuan, N itu satuannya adalah mol, jadi satuan mol dikali satuan dari R itu adalah joule per mol Kelvin, kemudian temperatur satuannya adalah Kelvin. Sehingga dari analisis dimensi ini kita peroleh satuan akhir yang kita harapkan itu adalah dalam satuan joule atau satuan energi saja, seperti itu. Oke, hasil perhitungan saya untuk energi total atau energi dalam sistem gas H2 ini yaitu sebesar 3404,58 joule. Ini adalah hasil energi total dalam sistem. Jadi ada sebesar 3404,58 joule energi yang tersimpan dalam si wadah berisi H2 itu. Jadi misalkan kita punya wadah seperti ini, isinya H2, berarti di dalam ini itu energi yang tersimpan itu adalah sebesar 3404,58 joule. Seperti itu.
Kemudian untuk berikutnya di poin B kita diminta untuk menentukan energi kinetik rata-rata per molekul. Jadi yang diharapkan itu bukan hanya EK saja, bukan cuma energi kinetik secara keseluruhan, tapi energi kinetik rata-rata per molekul. Jadi kita bisa tuliskan dalam bentuk seperti ini. EK, kemudian kita beri tanda kurung segitiga ya. Itu menyatakan energi kinetik rata-rata per molekul. Nah, mungkin Anda bisa membuka kembali slide yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Energi kinetik rata-rata itu deskripsinya adalah setengah kali mu kuadrat, di mana u kecil di sini mengindikasikan laju RMS-nya. Nah, kemudian kita ingat pula bahwa laju RMS itu bisa kita tuliskan sebagai akar 3 RT per massa molar atau per M besar, atau bisa kita tuliskan pula U sebagai akar 3 kT per massa molekulnya saja. Jadi untuk kebutuhan kita sekarang kita bisa manfaatkan yang bentuk ini karena mengandung suku M ya. Jadi energi kinetik rata-rata itu akan sama dengan setengah M dikalikan akar 3 kT per M kecil dikuadratkan, sama dengan setengah M, kemudian ini akar dikuadratkan, berarti semuanya keluar dari akar 3 kT per M, sehingga diperoleh bentuknya M bisa kita coret, sehingga bisa kita peroleh persamaan energi kinetik rata-rata per molekul itu adalah 3/2 kT, seperti itu. Nah, kita tinggal masukkan dengan demikian untuk energi kinetik rata-rata di sistem ini itu adalah 3/2 kali nilai K atau konstanta Boltzmann. Itu bisa Anda lihat kembali di slide yang sudah pernah kita bahas. K itu adalah 1,38 kali 10 pangkat minus 23 dikalikan temperaturnya, yaitu 273 Kelvin. Oke, kita tinjau analisis satuan. Satuan konstanta Boltzmann itu adalah Joule per Kelvin, kemudian satuan suhu atau temperatur itu adalah Kelvin, sehingga nantinya kita akan memperoleh satuan akhirnya itu berupa Joule saja. Oke, hasil perhitungan yang saya peroleh untuk energi kinetik rata-rata per molekul ini adalah sebesar 5,65 atau 5,651 begitu kali 10 pangkat minus 21 Joule. Oke. Nah, yang perlu dipahami yaitu bahwa ketika kita bicara mengenai energi kinetik rata-rata per molekul, itu pada hakikatnya di sini kita punya tambahan satuan begitu ya, walaupun kita mencukupkan dengan satuan Joule, tapi pada hakikatnya ketika bicara mengenai energi kinetik rata-rata per molekul ya kita bisa tambahkan Joule per molekul gitu ya. Oke, jadi setiap molekul itu memiliki energi kinetik rata-rata itu sebesar 5,651 kali 10 pangkat minus 21 Joule, seperti itu. Oke, nah di konteks energi kinetik rata-rata ini kita bisa juga mengekspresikan atau menuliskan dalam bentuk alternatifnya. Oke, saya tulis di sini, mungkin ini bentuk pertama ya, ini bentuk pertama. Kemudian kita juga secara alternatif bisa tuliskan dalam bentuk yang lain, yaitu EK dalam tinjauan per molnya nantinya. Jadi ada per molekul, kita juga bisa tinjau dari sudut pandang
molnya. Oke. Jadi dalam sudut pandang per mol kita juga bisa menuliskan bentuk energi kinetik rata-rata itu sebagai 3/2 RT. Di sini kita menggunakan konstanta gas ideal, dimana nantinya itu akan menghasilkan nilai 3/2 kali kita manfaatkan 8,314 kali temperaturnya, yaitu 273. Nah, di sini nanti satuan yang kita peroleh itu adalah, kita tinjau satuan R atau konstanta gas ideal itu adalah Joule per mol Kelvin. Kemudian satuan temperatur atau suhu itu adalah Kelvin. Sehingga nantinya satuan akhir yang kita peroleh dengan bentuk seperti ini itu adalah Joule per mol. Oke, kita coba hitung, nilainya adalah 3404,58 Joule per mol. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini kita memiliki sesuatu yang menarik ya. Jadi energi internal sistemnya tadi 3404,58 Joule, dan energi kinetik rata-ratanya itu sebesar 3404,58 Joule per mol, yaitu tidak lain karena karena jumlah mol yang kita manfaatkan di sini itu adalah 1 mol. Jadi ketika kita masukkan jumlah 1 mol gas di dalam sistem tadi, ya otomatis nilainya itu sama saja dengan 3/2 RT saja, begitu kan, sehingga menghasilkan energi kinetik rata-rata dan energi internal sistemnya itu memiliki angka yang sama. Tetapi tentu saja kita perlu melihat satuan masing-masing. Jadi satuan untuk energi internal yaitu Joule saja karena dia itu dimensi energi saja, sedangkan untuk rata-rata per mol ya berarti Joule per mol, begitu. Sedangkan hasil yang berbeda itu mungkin akan bisa terjadi kalau misalkan kita tidak memakai 1 mol ya. Jadi karena ini sistemnya cuma 1 mol ya, kemudian di sini kita ukuran yang dirata-ratakan itu adalah 1 mol, ya angkanya sama. Tapi kalau misalkan kita tidak menggunakan 1 mol, ya otomatis nilai energi internalnya itu akan berbeda dengan energi kinetik rata-rata per molnya. Seperti itu. Oke, jadi ini ada 2 alternatif ya. Untuk energi kinetik rata-rata kita bisa menggunakan per molekul dengan 3/2 kT atau Joule per mol dengan 3/2 RT. Nah, sebetulnya tipe 1 dan tipe 2 itu saling berkorelasi satu sama lain. Oke. Nah, korelasinya ya kita bisa ambil dari sudut pandang bilangan Avogadro ya. Jadi kalau kita ingat kembali, bilangan Avogadro itu mendeskripsikan banyaknya molekul dalam 1 mol zat atau 1 mol sistem, begitu ya. Ya, bilangan Avogadro nilainya itu adalah 6,023 kali 10 pangkat 23 molekul dalam 1 mol. Oke. Jadi kita punya sejumlah 6,023 kali 10 pangkat 23 molekul dalam 1 mol. Itu adalah deskripsi yang dicetuskan oleh Avogadro. Nah, dengan memanfaatkan bilangan Avogadro ini, kita bisa hubungkan antara energi kinetik rata-rata jenis pertama yang per molekul dengan energi kinetik yang kedua yang per mol. Ya, kita tinggal menghubungkan bentuknya ya. Misalkan saya ambil 5,651 kali 10 pangkat minus 21 begitu Joule per molekul. Nah, sekarang kita masukkan per molekul supaya kita bisa melakukan korelasi ya dengan bilangan Avogadro-nya.
Kemudian kita kalikan dengan bilangan Avogadro, jadi 6,023 kali 10 pangkat 23 molekul per mol. Oke, kita tinggal mengalihkan angka dari energi kinetik jenis pertama dengan bilangan Avogadro. Nanti kita bisa melakukan coret untuk molekulnya, sehingga kita bisa peroleh hasil kali antara energi kinetik jenis pertama dengan bilangan Avogadro itu nilainya adalah sekitar 3404, sekian ya. Itu adalah hasil yang saya hitung dalam satuan joule per mol. Oke, jadi ini adalah korelasi yang kita bisa manfaatkan untuk menghubungkan energi kinetik dalam sudut pandang per molekul dengan energi kinetik dalam sudut pandang per molnya. Seperti itu. Baik. Oke, sekarang kita lanjutkan ke poin pertanyaan C. Saya tuliskan di bagian bawah sini ya. Jadi untuk poin pertanyaan C yang ditanyakan itu adalah berapa kecepatan RMS sebuah molekul dalam sistem tersebut. Ya, kita tinggal manfaatkan persamaan U kecil. Jadi U kecil itu maksudnya adalah kecepatan RMS-nya ya. Jadi kecepatan RMS itu sama dengan, kita bisa ambil 3 kT per M kecil, atau di sini saya akan mengambil 3 RT per M besar, yaitu massa molar dari molekul H2. Oke, kita tinggal masukkan akar 3 dikali, di sini kita menggunakan satuan R yang standar yaitu 8,314. Kemudian kita kalikan dengan temperaturnya yaitu 273. Kemudian kita bagi dengan massa molar dari si H2-nya. Jadi untuk massa molarnya sendiri itu adalah 2. Atau mungkin di sini saya masukkan sekalian dengan satuan untuk mempermudah pemahaman ya. Jadi tidak saya pisah penulisan satuannya. Jadi 3 dikali 8,314 joule per mol Kelvin dikali 273 Kelvin. Kemudian massa molarnya itu adalah 2, karena kita tahu massa molekul nitrogen itu 2 gram per mol ya, jadi 2 gram per mol. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah kita harapkan satuan URMS itu dalam satuan meter per second, atau satuan standar kecepatan ya, itu adalah meter per second. Di sini kita sudah punya satuan standar yang lainnya, joule satuan standar, mol standar, Kelvin juga standar. Namun demikian gram itu belum standar. Oleh karena itu kita konversi supaya dia menjadi terstandarkan dengan cara ya kita tinggal kalikan 1000 ya. 1000 oh sorry, saya terbalik, bukan 1000 tapi 1 ya, 1 per 1000. Jadi di 1 kilogram kita tahu bahwa dalam 1 kilogram itu ada 1000 gram. Oke, jadi cara mengkonversinya itu seperti itu. 1 kilogram itu ada 1000 gram, maka gram di sini bisa kita coret. Oke, nah sisanya tinggal matematika biasa ya. Oke, hasil perhitungan yang kita peroleh itu adalah oke, mungkin di sini mol juga bisa kita coret ya. Jadi mol bisa kita coret.
Kelvin pun juga bisa kita coret. Jadi nantinya hasil perhitungannya dalam akar itu adalah joule per kilogram saja. Oke, kita hitung sebentar. Hasilnya itu adalah, oke, hasil yang saya peroleh itu adalah 1815, maaf, 1845 ding, 1845,15 1845,15 meter per second. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan adalah di sini dalam kurung atau dalam akar itu satuan akhirnya itu kan tadinya joule per kilogram. Kenapa bisa dia jadi jadi meter per second? Nah, ini kita perlu manfaatkan lagi-lagi analisis satuan. Saya tuliskan konversinya di sini. Jadi untuk memahami konversi satuan, kita perlu memahami beberapa besaran dasar yang mungkin sudah diingat. Di sini saya akan mencoba menggunakan relasi usaha ya, atau kerja, yaitu W itu sama dengan gaya dikalikan perpindahan. Jadi gaya dikali perpindahan, di mana satuan kerja atau satuan energi itu sama. Jadi satuan kerja, usaha, atau energi itu adalah joule. Kemudian kita punya gaya itu adalah Newton, dikalikan perpindahan itu adalah meter. Oke. Nah, kemudian kita bisa manfaatkan gaya sebagai bentuk massa kali percepatan, atau M kali A ya. Jadi kalau kita punya massa kali percepatan, satuan Newton itu bisa kita ubah menjadi satuan massa dikali satuan percepatan, yaitu satuan massa itu adalah kilogram, dan satuan percepatan itu adalah meter per second kuadrat. Oke, sini tadi di sisi kirinya itu joule, kemudian satuan perpindahan tadi adalah meter, sehingga bisa kita implikasikan bahwa joule itu sama dengan kilogram meter kuadrat per second kuadrat. Oke, nah sekarang kita pindahkan kilogram ke ruas kiri, jadi joule per kilogram itu akan sama dengan meter kuadrat per second kuadrat. Oke, jadi implikasi yang kita peroleh itu adalah kalau kita akarkan joule per kilogram, di sini tadi joule per kilogram ya, itu akan sama dengan akar dari meter kuadrat per second kuadrat, yaitu meter per second, dimana ini adalah satuan kecepatan yang kita peroleh. Seperti itu. Oke, itu untuk contoh kasus di konsep teori kinetik molekul atau teori kinetik gas. Jadi silahkan diperhatikan baik-baik, karena memang perhitungannya cukup sedikit agak panjang ya, seperti itu. Oke, sekarang kita akan melanjutkan dengan contoh kasus mengenai gas nyata ya. Jadi di sini kita punya contoh 2 mol gas argon, dia berada di dalam wadah bervolume 10 liter, temperaturnya 27 derajat Celcius. Kemudian kita manfaatkan persamaan van der Waals untuk menghitung tekanan dalam sistem gas argon tersebut. Jadi ini merupakan contoh kasus gas nyata. Di sini kita manfaatkan persamaan van der Waals yang sudah pernah kita bahas. Oleh karena itu di sini kita juga menggunakan koefisien van der Waals, yaitu A dan B. Jadi kita manfaatkan nilai A dari argon serta B dari argon. Oke, jadi kita tuliskan terlebih dahulu untuk N-nya itu adalah 2 mol. Kemudian volumenya itu adalah 10 liter.
temperaturnya itu adalah 27 derajat Celcius, atau kita tuliskan dalam satuan Kelvin, itu berarti 27 tambah 273 itu adalah 300 Kelvin. Nah, kemudian A dan B kita ketahui dari soal ya. Jadi A nya itu adalah ATM atau sorry 1,337 ATM. Nah, untuk dicatat ini adalah desimeter pangkat 6. Desimeter pangkat 3 itu sama dengan liter ya. Jadi kalau desimeter pangkat 6 itu artinya adalah liter pangkat 2. Jadi liter kuadrat dibagi mol kuadrat. Seperti itu. Kemudian untuk B-nya sendiri itu adalah 3,2 kali 10 pangkat min 2. Berarti langsung saya masukkan 0,032. Oke, desimeter pangkat 3 itu adalah liter per mol. Oke, jadi ini mungkin perlu diperhatikan cara membaca tabel jika diketahui satuannya dalam bentuk seperti ini. Tapi mungkin di bentuk tabel yang lain bisa jadi satuan yang dituliskan itu sudah dalam satuan yang kita kenal bersama, yaitu sudah dalam liter, dan B-nya pun sudah dalam angka desimal atau 0, ya, tidak lagi dikasih 10 pangkat min 2 seperti ini. Tapi paling tidak Anda perlu memahami ketika ada bentuk tabel yang seperti ini. Jadi ini adalah 3,2 kali 10 pangkat min 2. Baik, jadi pertanyaannya adalah berapa tekanan dalam sistem gas tersebut. Oke, kita tuliskan terlebih dahulu persamaan gas nyata menurut koreksi van der Waals ya. Jadi persamaannya adalah P tambah AN kuadrat per volume kuadrat dikali V kurangi NB sama dengan nRT. Oke, nah kita akan mencari P-nya. Jadi kita sebetulnya tinggal memindahkan ruas saja, simpelnya seperti itu. Jadi P tambah AN kuadrat per V kuadrat itu akan sama dengan nRT bagi V minus NB. Oke, kemudian dari sini kita bisa peroleh P sama dengan nRT per V minus NB dikurangi AN kuadrat per V kuadrat. Oke, jadi ini yang kita ini bentuk yang akan kita manfaatkan dalam perhitungan, gitu ya. Oke, nah oke, saya lanjutkan di samping. Jadi P akan sama dengan 2 mol dikali di sini R-nya kita menggunakan 0,0821 karena dia dalam satuan yang selaras dengan satuan yang kita ketahui dari soal, yaitu liter, ATM, dan mol ya. Oke, kemudian T-nya kita masukkan itu 300 Kelvin, kemudian dibagi dengan volumenya itu adalah 10 dikurangi N kali B, jadi dikurangi 2 kali B nya itu adalah 0,032. Oke, kemudian dikurangi suku AN kuadrat per V kuadrat. A nya itu adalah 1,337 dikali N kuadratnya itu adalah 2 kuadrat, berarti kemudian dibagi 10 kuadrat ya. Oke,
Nah, kita sudah mendapatkan semua angkanya, kemudian kita tinggal hitung dengan cara biasa. Oke. Oke, jadi untuk bagian atas saya memperoleh nilai 49,26, kemudian dibagi 10 kurangi 0,064 berarti, kemudian di bagian kanan itu 1,337 dikali 4 dibagi 100. Oke, kita lihat berapa hasil dari perhitungan angka-angka ini. Oke, tadi saya sudah menghitung di ketika saya pause videonya ya, jadi kira-kira seperti ini langkahnya. Kemudian kita peroleh hasil akhirnya adalah sekitar 4,90425, atau kalau kita bulatkan itu bisa menjadi 4,9 ya, 4,904 itu boleh seperti itu, dalam satuan tekanan 4,904 atm. Oke, nah oke, coba kita periksa satuan ya, untuk memastikan bahwa satuan yang kita peroleh itu adalah ATM. Jadi kita perlu memastikan bahwa suku ini itu satuannya adalah ATM, kemudian suku ini itu satuannya juga ATM, sehingga menghasilkan satuan akhir tekanan yaitu ATM. Oke, kita coba periksa satuannya. Satuan N itu adalah mol. Oke, mol, kemudian dikali dengan satuan R yang kita gunakan. R yang kita gunakan itu adalah 0,0821, itu satuannya adalah ATM liter per mol Kelvin. Kemudian satuan temperatur itu adalah Kelvin dibagi dengan satuan V atau volume itu adalah liter, kemudian satuan N tadi adalah mol, dan satuan B itu adalah liter per mol. Oke. Oke, nah berarti kita punya suku bagian kiri ya, kemudian dikurangi dengan suku bagian kanan. Suku bagian kanan kita mulai dengan A dulu. A itu satuannya adalah ATM liter kuadrat per mol kuadrat dikali mol kuadrat, karena N kuadrat ya, jadi mol kuadrat, kemudian dibagi satuan V kuadrat, berarti liter kuadrat. Oke, nah di sini kita punya beberapa satuan yang bisa dicoret ya. Jadi mol di sini bisa kita coret atas bawah, kemudian Kelvin bisa dicoret, bagian bawah pun sama, mol bisa kita coret, sehingga bagian kiri akan menyisakan satuan ATM liter per ini liter, itu liter, jadi ini satuannya liter, sehingga bagian kiri akan menyisakan satuan ATM saja. Oke, untuk bagian kiri kita sudah oke. Kemudian untuk bagian kanan, mol kuadrat bisa dicoret, liter kuadrat juga bisa dicoret, sehingga satuan bagian kanan itu juga sudah berupa ATM saja gitu. Jadi satuan tekanan yang kita peroleh ya berarti dalam satuan atmosfer atau ATM. Dengan misalkan kita punya gas argon dalam kondisi seperti ini, kita bisa tahu bahwa tekanannya itu adalah sebesar 4,904 atmosfer, seperti itu. Jadi ini adalah tekanan yang cukup besar kalau kita
bandingkan dengan tekanan udara normal yang di sekeliling kita itu sebesar 1 atm, maka tekanan sebesar 4,904 atm itu hampir 5 kali tekanan udara yang kita rasakan di sekitar kita ya. Karena memang tekanan yang setinggi ini itu bisa dicapai ketika sebuah molekul gas itu berada dalam sebuah wadah tertentu yang kondisinya dikontrol ya, seperti itu. Baik, itu saya kira untuk contoh kasus mengenai teori kinetik molekul serta gas nyata. Terima kasih, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya.